Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Aksi heroik seorang emak-emak di kota Semarang menangkap ular piton sepanjang 3 meter di sungai. Sudah sepekan, beras medium hingga premium di Demak dijual di atas harga eceran tertinggi. Puluhan tempat hiburan malam dan karaoke dibongkar di kawasan Pantai Sigandu, Batang. Sistem pendaftaran murid gelombang 2 sudah ditutup, namun kuota calon murid baru untuk program sekolah kemitraan tingkat SMA dan SMK swasta di Kabupaten Semarang belum terpenuhi. Dari 72 kuota yang tersedia baru 2 sekolah, saat ini baru terisi 23 calon murid baru. Apa penyebabnya? Berikut liputannya. Seleksi penerimaan murid baru tahap 2 untuk pendidikan tingkat SMA dan SMK melalui program sekolah kemitraan di Jawa Tengah belum maksimal, sebab kuota calon murid baru program sekolah kemitraan belum terpenuhi. Dari 72 kuota calon murid baru jalur afirmasi atau miskin, baik DTKSP 1 hingga DTKSP 3, baru terisi 23 calon murid baru saja. SMA Muhammadiyah Sumowono hanya mendapat 4 calon murid baru, sedangkan SMK Almina Bandungan mendapat 19 calon murid baru. Adanya sejumlah kendala di lapangan serta kurangnya sosialisasi program sekolah kemitraan juga menjadi salah satu penyebab calon murid baru mendaftar ke sekolah swasta berbayar. Padahal pihak sekolah sudah berupaya jemput bola. Kebetulan kita dapat 7 sebenarnya, hanya 7 dari 3 hari yang satu istilahnya verifikasinya hanya 3 hari, kemudian sosialisasi 1 bulan tidak ada dari MOU sampai sosialisasi itu tidak ada 1 bulan. Lah, dengan waktu yang begitu cepat, kita hanya dapat 7 itu aja yang bisa masuk aplikasi itu 4. 3 anak tertentang tidak bisa masuk. Sampai detik ini saya sudah lapor ke Pak Kacabdin, gimana Pak ini yang 2 orang, yang 1 oke, kita tidak bisa masuk. Yang 2 itu saja ternyata sampai hari ini tidak ada kabar. Pihak SMK Almina Bandungan merasakan hal yang sama. Sebab dari 114 calon murid baru di Kabupaten Semarang, sekitar 80% telah mendaftar ke sekolah swasta berbayar usai tak lolos gelombang 1. Bahkan tak sedikit orang tua calon murid baru menyayangkan mengapa informasinya baru tersiar setelah masa pengumuman cadangan. Dari data Kabupaten Semarang itu ada 114 CMB. Dari data tersebut ketika kami hubungi baik phone, baik address dengan kunjungan tim itu sekitar 80% mereka sudah memilih di sekolah swasta yang berbayar, dan otomatis orang tua jelas menyatakan gelo kenapa informasinya itu kok baru disampaikan setelah lewat masa pengumuman cadangan. Jadinya kalau misalkan itu informasi disampaikan lebih awal, kemungkinan penyerapannya akan lebih maksimal gitu. Pendaftaran SPMB gelombang 2 sejatinya diharapkan dapat meminimalisir jumlah kuota afirmasi yang tidak terisi. Namun dengan waktu pendaftaran yang terbatas, kendala sistem dan tingkat pemahaman orang tua calon murid yang beragam, penyerapan kuota masih jauh dari target yang ditetapkan. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang. Sementara itu di Boyolali, usaha jahit rumahan kebanjiran orderan di tahun ajaran baru. Saking banyaknya, penjahit sampai menolak sejumlah orderan jahit seragam sekolah. Memasuki tahun ajaran baru, Pipit dan 6 karyawannya pasti sibuk menjahit seragam sekolah. Dalam sehari mereka harus rampung menjahit belasan pasang seragam agar seluruh permintaan selesai tepat waktu. Tingginya pesanan membuat ia harus menolak beberapa permintaan jahit. Pipit mengatakan, kebanyakan pesanan jahitan yang masuk datang dari tingkat sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Sementara untuk sekolah menengah atas dan sederajat belum ramai. Ini untuk yang SD SMP sudah masuk, tapi untuk yang SMA itu masih ada beberapa yang baru masuk. Tapi mungkin segera masukkan karena kan
keburu dipakai. Yang SMA memang baru akhir-akhir ini. Ya, kalau SMA memang baru-baru akhir ini dan sebagian malah belum dapat. Itu yang apa itu? Itu yang kayak ikon dari sekolahannya sama ikon dari kabupaten. Permintaan jahitan untuk seragam SMA memang belum banyak yang masuk. Salah satu penyebabnya karena siswa belum atau terlambat mendapatkan kain pembagian dari sekolah. Itu yang diungkapkan Maya, salah satu siswa SMA yang menjahit di tempat ini. Baru dapat dari sekolahan kainnya. Masukan berapa style baju? 3, Apa aja itu? batik, pramuka, sama OSIS. Terus kira-kira nanti sampai nggak waktu mau masuk sekolah? Enggak kayaknya. Terus di awal-awal sekolah pakai baju apa? Ya pakai baju dari SMP kemarin. Untuk tarifnya Rp110.000 untuk satu pasang seragam, kemeja dan bawahan. Sementara jika menjahit satuan, dipasang tarif Rp60.000 hingga Rp80.000. Tahun ini permintaan jahitan seragam sekolah meningkat 20% dari tahun sebelumnya. Sementara di luar jahit seragam, Pipit biasa memproduksi baju gamis dengan omset mingguan yang mencapai jutaan rupiah. Yulianto melaporkan dari Boyolali. Kita beralih ke Demak. Dalam sepekan terakhir, harga beras terpantau naik di pasar tradisional. Kenaikan bervariasi hingga Rp2.000 per kilogram. Meski harganya naik, penjualan beras tidak mengalami penurunan. Beras lagi-lagi naik. Sudah sepekan terakhir, harga beras di Pasar Bintoro, Kabupaten Demak naik menjadi Rp14.000 dari Rp12.000 per kilogram. Begitupun beras premium yang dijual Rp17.700 dari sebelumnya Rp16.000 per kilogram. Harga beras medium dan premium sudah di atas harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah awal tahun 2025. Pedagang menduga kenaikan harga beras ini dipicu karena naiknya harga gabah di tingkat petani. Papale ya ana sing 1.000, ana sing 500, ana sing 600, 700 ora pernah Mas. Ini sejak kapan Bu naik itu? Ya ada semingguan. Seminggu ya. Ini dampak dari ini ya Pacaroba ini ya. Ya enggak tahu Mas sakit ya. Dengan kenaikan ini gimana Bu untuk para pembeli Bu? Sepi apa ramai Bu? Rame. Masih tetap sama ya. Kendati harga beras di Demak naik, tetapi tingkat penjualannya masih sama. Warga tetap membutuhkan beras untuk konsumsi harian. Satu mingguan ada Pak? Ya sekitar itu, 1 minggu. Gimana Pak tanggapannya Pak dengan adanya kenaikan beras ini Pak? Ya biasa, tetap dipakai terus Pak. Karena kebutuhan pokok Pak ya? Bebani enggak Pak? Enggak. Tetap kita beli ya. Seharusnya HET di zona 1, beras medium adalah Rp12.500, lalu HET beras premium Rp14.900 per kilogram. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kabupaten Demak. Persatuan Panahan Indonesia Perpani Kabupaten Semarang menggelar seleksi atlet panahan untuk menghadapi Prapekan Olahraga Provinsi Jawa Tengah yang akan digelar Agustus mendatang. Lapangan panahan GMP Desa Klero, Kecamatan Tengaran, Kabupaten Semarang menjadi tempat seleksi bagi atlet panahan. Sebanyak 23 atlet berlomba agar terpilih mewakili Kabupaten Semarang dalam cabur panahan yang akan maju di Prapoprov Jawa Tengah yang akan digelar di Kendal pada 26 Agustus 2025. Dalam seleksi ini ada 4 kategori yang dilombakan. Perpani akan mengambil 4 atlet putri dan 4 atlet putra. Namun khusus kategori barbo akan dipilih 2 putra dan 2 putri. 4 kategori, standar nasional, recurve, kemudian kompon dan barbo. Di mana untuk standar nasional, recurve serta kompon itu akan kita ambil sebanyak 4 atlet putra dan 4 atlet putri. Khusus untuk barbo 2 putra dan 2 putri. Masing-masing peserta seleksi telah mempersiapkan diri agar lolos seleksi dan dapat menjadi yang terbaik.
Untuk itu kita harus fokus ke panca indera yang kita punya, Pak. Jadi tidak menghiraukan gangguan-gangguan dari luar. Hanya fokus diri sendiri dan target yang akan kita tembak. Harapan saya bisa tembus timnas dan bisa membawa nama Indonesia bersama teman-teman saya dari Kabupaten Semarang. Perpani Kabupaten Semarang menargetkan dapat mengirimkan tim yang solid dan berprestasi pada Poprov Jawa Tengah mendatang. Harapannya prestasi yang diraih dapat membawa harum nama Kabupaten Semarang di tingkat provinsi. Yulianto melaporkan dari Kabupaten Semarang.